At-Taubah ayat 123. Ini ayatnya. Apa tafsirannya menurut ulama kami di sini? Setelah dijelaskan pentingnya memperdalam pengetahuan agama dan menyebarluaskannya pada masyarakat luas, lalu dijelaskan sikap ketika menghadapi, buka kuping kalian lebar-lebar, ya. Sikap ketika menghadapi orang kafir yang memusuhi. Ya, saya ulangi dengan suara pelan. Saya ulangi dengan suara pelan. Tafsir Online NU yang adalah salah satu organisasi terbesar di Indonesia yang mazhab ini mengikuti jumhur ulama, kiblatnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini menjelaskan tafsir wajiznya bahwa apa yang dilakukan dalam surah At-Taubah 123 adalah sikap kepada kafir yang memusuhi orang mukmin. Diperkuat dari dalil surah Al-Hajj ayat 39 tadi. Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Ini konteks namanya. Teks dengan konteks tak berbeda jauh. Dari mana saya tahu? Wahai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu. Asbabun nuzul ayat ini. Ini berkaitan tentang ketika di zaman Rasulullah sedang diperangi. Jadi tolong kalian kalau berdiskusi bawa konteks dan teksnya. Bacakan teksnya, jelaskan konteksnya. Itu namanya edukasi. Nah, tadi Pak Evangelis Darius, saudara Anda Song mengatakan, ajaran Kristen tidak berperang. Oke, saya sepakati satu hal kepada Anda. Tidak ada dalam perjanjian baru Yesus itu berperang. Iya. Bagaimana mungkin dia mau berperang, Pak? Nabi saya ketika sahabatnya baru 1, 2, 3, 4, 5 orang juga gak berperang, Pak. ODGJ namanya. Ketika baru 12 orang sok-sokan berperang. Ngelawan lagi orang yang sedang Helenisasi, sedang menjajah pada waktu itu. Itu namanya mati konyol. Mana ada para nabi diajarkan botol. Gak ada nabi-nabi itu diajarkan botol. Ketika 1, 2, 3 orang, baru 12 orang, 12 biji mau menghadapi pasukan Yunani sebanyak itu. Itu botol namanya, bundir namanya itu. Ya, wajar kalau Yesus tidak mengajarkan berperang karena cuma 12 orang. Nabi Muhammad ketika dakwah pertama kali Islam, Pak Darius, itu tidak langsung hantam-hantam, tidak. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pertama sekali Rasulullah diajarkan untuk menyampaikan Islam secara sembunyi-sembunyi. Karena apa? Allah mengajarkan rule yang benar sesuai jalannya manusia. Karena seandainya Rasulullah langsung hantam, digilas orang dia pada waktu itu. Maka Rasulullah di awal dakwahnya sembunyi-sembunyi, sama seperti Yesus. Menyampaikan kepada masyarakat pada waktu itu. Dipilih 12 orang murid. Jangankan ini berperang si Petrus. Ketika si Petrus di hadapan Yesus berkata, aku akan menyerahkan nyawaku untuk melawanmu. Apa kata Yesus? Yesus diberikan pemahaman pengetahuan dari Tuhan bahwa orang ini yang mengaku-ngaku akan melindungi Yesus. Sebelum ayam berkokok saja akan membantah Yesus. Orang kayak gini mau berperang. 12 murid Yesus yang dia pilih sendiri, 2 orang aja berkhianat. Kayak gini mau diajak perang. Pakai nalar, Pak. Maka saya katakan betul Yesus tidak mengajarkan perang. Nabi Muhammad juga tidak mengajarkan berperang. Tapi Nabi Muhammad melalui perintah Allah mengajarkan bagaimana cara menghadapi jikalau kau diperangi. Adakah ajarannya di Kristen? Tidak ada. Kristen tidak pernah mengajarkan cara bagaimana kalau kau diperangi. Yang diajarkan apa? Kalau kau diperangi, kalau kau dicintai, kalau kau dimusuhi, kalau kau diapa-apakan. Apa? Ajaran Kristen, kasihi musuhmu. Maka Kristen ajarannya tidak relevan dengan Undang-Undang Dasar 1945, di mana semua penjajahan harus dihapuskan di atas dunia. Tapi Kristen ketika penjajah datang, apa jawaban Yesus menurut orang Kristen? Kasihilah musuhmu. Maka orang Kristen mengajarkan untuk mari cintai penjajah. Ajaran Kristen tidak relevan dengan Undang-Undang 1945. Bagaimana dengan Islam? Sebelum undang-undang dibentuk 1400 tahun lalu, baginda Rasulullah ajarkan bagaimana cara menghadapi ketika kau diperangi. Bukan mengajarkan kau memerangi orang yang tak memerangi. Bahkan dalam Islam diajarkan bagaimana adabmu ketika kau sedang berperang. Apa diantaranya? Jangan kau bunuh anak-anak, jangan kau bunuh perempuan, jangan kau ganggu rabi, jangan kau ganggu orang-orang pendeta-pendeta, rumah sinagog, gereja, jangan kau ganggu pohon kurma sembarangan, hewan ternak sembarangan. Beginilah rahmatan lil alamin. Bahkan dalam perang pun kami diajarkan adabnya. Bagaimana dengan Kristen? Jangankan adab berperang, untuk memerangi penjajah pun kalian tidak diizinkan.
Orang seperti kalianlah yang seandainya kita diperangi lagi oleh Rusia atau Jepang atau orang-orang komunis, kami tidak akan pernah bersama kalian. Karena kalian ketika musuh datang, kalian bercipokkan dengan musuh. Sorry, maaf kata-kata saya agak terlalu vulgar. Bercium kudus dengan para musuh, karena kalian mengasihi mereka. Mohon maaf, kami tidak akan bersama dengan kalian. Karena kami akan berperang dengan orang yang memerangi Indonesia. Kalian bagaimana? Kalian kasihilah penjajah. Itulah kalian. Saya akui itu dalam perjanjian baru. Tidak ada Yesus pernah berperang. Di mana mau berperang? 12 murid aja pengkhianat, 2 orang diantaranya. Seperti itu. Silakan Pak, bantah data-data. Bantah argumen saya. Tapi mari kita lihat realitas konkret yang terjadi secara sejarah. Kristenlah yang paling banyak menjajah di dunia ini. Kristen dengan 3G-nya, Golden, Gospel, Glory-nya. Jadi ajarannya aneh. 4G, genosida. Ya, ajarannya mengatakan jangan berperang, kasihlah musuhmu, penjajah dibolehkan. Kenapa? Karena yang menjadi penjajah adalah kalian. Jadi wajar kalian mengajarkan kami untuk hormat kepada penjajah. Karena yang menjadi penjajahnya adalah dari kalian. Jawab argumen saya. Iya, makasih Teh Uni. Makasih atas sanggahan, pertanyaan lumayan panjang sih. Ya memang Yesus tidak pernah ajak perang. Tadi Mbak Uni bilang Yesus tidak mungkin berperang karena muridnya 12. Betul, 12. Tetapi jangan salah, ketika Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun, Petrus berkhotbah. Sekali berkhotbah itu ada 3.000 orang bertobat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Itu ada 3.000 orang yang bertobat. Nah, ketika jumlah orang 3.000 orang bertobat, apakah Petrus ada perintah untuk perangi orang-orang? Justru tidak. Justru ketika jumlah orang Kristen makin bertambah, penganiayaan semakin bertambah, tidak ada usaha atau upaya orang-orang Kristen yang jumlahnya sudah 3.000 orang bertobat itu tidak ada. Itu menandakan bahwa memang tidak ada perintah untuk perang. Kalaupun tadi ada klaim, ada pernyataan Mbak Uni bilang, oh penjajahan adalah kalian, apa yang menjajah kalian, ada juga ada genosida dan banyak. Kita harus bedakan ajaran agama dan juga ajar perilaku manusia, dan juga kita harus bedakan sistem kenegaraan. Ya, kita kalau dalam membedakan, kita campur adukan agama dengan politik ya susah juga. Kalau dalam sistem politik, dalam aturan dalam sebuah negara, ya saya sebagai agama Kristen, saya masuk contohnya saya jadi prajurit dan di atas saya komandannya adalah panglima, dan urusan negara saya pergi disuruh perang, ya saya perang. Tapi itu dalam hal urusan negara, bukan urusan agama. Beda. Itu kita harus bedakan mana perintah negara, mana perintah agama. Dan ada perilaku-perilaku orang Kristen yang mungkin tadi sudah disebut ada genosida atau apa. Apakah itu ada perintah agama untuk melakukan itu? Enggak ada perintah agama untuk melakukan itu. Itu semua hanya karena ada unsur kebencian, unsur politik atau apapun. Tidak ada di dalam ayat manapun untuk melakukan genosida atau menjajah orang. Tidak ada. Nah, jadi kita harus bedakan semua mana ada perintah agama. Kalau saya sebagai orang Kristen yang taat, contohnya saya sebagai prajurit, masuk dalam prajurit, ya kalau memang dalam negara saya pergi perang, saya perang. Gak mungkin saya jangan Pak, perintah Tuhan saya larang saya nggak boleh perang. Ya konteksnya beda kalau untuk negara, tapi kalau perintah agama nggak ada. Jadi tidak boleh kita seperti itu Mbak Uni. Tanggapan saya. Ini Pak, aku bentar, karena Pak aku udah hajan, karena aku mau zuhurikan, aku closing sekali gini Pak Dariusnya kalau bilang tadi tidak ada perintah, itu Pak baca baik-baik di Lukas 19 nomor 27. Oke. Ya, ingat belum. Tapi Yesus udah memberi kisi-kisi untuk melakukan perbuatan itu. Contoh Lukas 12:51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, dia bilang. Kan kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Nah, kalau ada pertentangan kita hentikan. Lukas 12:51, ya kan? Kemudian juga di Lukas Lukas 19:27. Satu dulu, Bang. Nah, ya. Lukas 12:21 ya. Lukas 12:51. Lukas 12:51. Ya kan?
Lukas 19:27. Catat dulu nanti baru dilihat situ. Nanti serahlah konteksnya Enggak, apa. saya Tapi jawab dulu satu-satu, Bang. Saya jawab belum, dulu. belum. Enggak, tempat aku nih nanti. Karena tempat aku ini kan udah hajan. Aku langsung closing, tapi aku dengar sebentar nanti gitu loh. Biar enggak panjang-panjang. Kemudian di Lukas 12 nomor 49, aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan mengharapkan, ya kan? Betapakah aku berharap api itu akan menyala. Tadi Maksudnya apa Lukas itu? 12:51. Kemudian, Terus apa lagi? Lukas berapa 27? nah, gimana? Aduh, Lukas 12:51 udah. Terus Lukas berapa lagi? Hah? Lukas ingat itu tadi udah. Lukas 12:51. 19:27 udah. Lukas 12:51 tuh. Udah, ke 12:41. 19:27 ya. 12:49. Oke, sabar 19:27, sabar. Nah, itu ada satu lagi. 19:27. Lukas 19:27 udah. Sabar. Itu perintah cuma di situ. Nah, kemudian juga 19:27. ini di Lukas nih banyak nih nyuruh-nyuruh seperti itu. Lukas 14 nomor 26. Dengar ya, Lukas 12:46, jika seorang datang kepadaku. 14:26 ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku kalau tidak membenci siapapun. Oke. Nah, ini kan berarti tidak ada kasih. Belum lagi nanti ngutuk pohon ara, belum lagi membolak-balikkan meja orang, belum lagi perempuan baik-baik datang, bukan kasih dikasih dia, tapi dibilangnya anjing. Ya, jadi nanti dulu kita bicara tentang kasih di Kristen ini nanti dulu lah. Baca dulu baik-baik ya Pak Natu, nanti renungkan isinya. Kawan ya, bentar ini karena Ini kajian aku langsung ada noise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Rifa boleh sedikit Ya, aja. silakan. Ini Pak Darius sudah dicatat ayat-ayat yang mau dijawab tadi. Baik. Sebentar saya sapa dulu ini Bang Pangeran ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim atau non muslim ini? Islam. Mau memperkuat argumen dari pihak muslim dengan masuk ke topik diskusi atau kalau hanya menyimak saya turunkan izin? Halo Bang Pangeran. Teman-teman yang naik ke atas adalah teman-teman yang melibatkan diri dalam diskusi. Kalau menyimak di bawah saja ya, biar kita diskusinya teratur. Kalau bertanya sama Darius, itu apa namanya? Tidak bisa. Anda dari pihak muslim harus perkuat dulu hujah dari muslim. Karena di sini kapasitas kita sebagai muslim adalah mengkelirkan syubhat yang ada dulu. Kalau cuma bertanya-tanya saja, saya rasa biarkan kami yang mewakili. Kalau Anda punya jawaban terkait tentang syubhat yang dilemparkan kepada umat Islam, saya kasih kesempatan, asal Anda menukil apapun yang disampaikan para ulama kita, bukan perspektif pribadi. Bagaimana? Mau menjawab terkait tentang syubhat Islam atau kalau hanya bertanya pertanyaan yang tadi dari Bang Hen Bancai aja belum beliau jawab ya. Dan kita akan melebar nanti. Tema kita adalah tentang konsep berperang dalam iman Islam dan Kristen. Gimana Bang Pangeran? Oke, terima kasih. Pak Darius, karena Anda sendiri di sini, ini adalah room muslim, dan saya juga di sini berdua dengan Bang Gege. Saya kasih Anda kesempatan untuk banyak berbicara menjelaskan iman Anda terkait ayat yang dibawakan oleh Pak Cik Hen Bancai. Mohon penjelasan sesuai dengan konteks dan jangan melebar kemana-mana. Walaupun penjelasan tadi pun ingin saya tanggapi. Tapi nanti waktu Anda, Bang Gege, simple, straight to the point, jangan berlama-lama karena tadi Pak Hen Bancai sudah banyak. Baik. Ya, oke. Ya, jadi gini ya, Pak Darius, saya bertanggung jawab terkait dialog dengan konteks ini memang sangat sensitif gitu ya. Bagaimana juga saya mesti menjawab atau memiliki tanggung jawab untuk mengcounter syubhat-syubhat atau mungkin menerangkan kepada Anda ya bahwa di dalam Islam ataupun adab-adab dalam perang di dalam Islam itu sudah saya akan terangkan dalam saya ambil contoh datanya dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu ya. Boleh saya tampilkan agar supaya clear datanya ya. Ya. Kita dari atas dulu, sorry. Adab-adab dalam perang ya, dari Buraidah radhiyallahu anhu
Ia berkata, dahulu apabila Rasulullah SAW mengangkat seorang amir pada satu tentara atau ekspedisi peperangan, beliau memberi wasiat kepada amir-amir tersebut agar bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada kaum muslimin dan ikut bersamanya. Kemudian beliau bersabda, saya langsung artikan aja ya ini ya. Berperanglah kalian dengan nama Allah di jalan Allah. Perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Perangilah dan janganlah kalian berkhianat. Ya, janganlah kalian mengingkar janji, janganlah kalian membunuh anak-anak. Jika kalian berjumpa dengan musuh kalian dari orang-orang musyrik, ya, ajaklah mereka kepada 3 perkara. Jika mereka ya berkenan, terimalah dari mereka dan jangan apakan mereka, ajaklah mereka kepada Islam. Jika mereka berkenan, terimalah keislaman mereka dan jangan kalian apa-apakan mereka. Kemudian ajaklah mereka agar pindah dari tempat mereka ke tempat kaum mujahirin, ya, dan kabarkan bahwa sebentar dulu Mauri. Baik. Nah, tentu hukum-hukum di dalam hukum-hukum perang ini diimplementasikan di mana pada saat sahabat Nabi Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem, beliau membuat perjanjian. Dan ini isi perjanjiannya ya. Oke. Ini adalah isi perjanjian dari sahabat Nabi Umar bin Khattab ketika menaklukkan Yerusalem. Ini adalah jaminan keamanan dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin kepada penduduk Yerusalem. Umar memberikan jaminan terhadap jiwa-jiwa mereka, harta, gereja-gereja, salib-salib, orang-orang yang lemah, dan mereka yang tidak dipaksa meninggalkan agama mereka. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang merasa terancam dan diusir dari Yerusalem. Dan orang-orang Yahudi tidak akan tinggal bersama mereka di Yerusalem. Ya, panjang sebetulnya ya. Tapi poinnya adalah hukum-hukum perang di dalam Islam, ya, tadi yang sudah saya jelaskan di pertama itu, ya, bahwa di hukum dalam dalam hadis, ya, ini kemudian diimplementasikan, ya, oleh siapa? Oleh kami muslimin, ya. Dengan apa? Dengan perjanjian tadi sudah membuktikan, ya, bahwa tidak ada boleh gereja-gereja diruntuhkan, salib-salib diruntuhkan, bahkan anak kecil pun tidak boleh dibunuh. Lalu kita compare bagaimana hukum-hukum di dalam kekristenan. Tadi sebetulnya saya sudah malas membahas ini. Tadi ada teman Kristen Anda ya yang sebetulnya tendensinya untuk bukan diskusi dalam dialog akademis ataupun dalam dialog yang dingin gitu ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu pelajaran juga untuk Bang Darius bahwa dan teman-teman lain mungkin gitu ya, bahwa hukum-hukum perang yang ada di dalam Al-Quran itu juga sudah diterangkan di dalam hadis dan diimplementasikan secara utuh ya. Terima kasih, silakan. Ya, silakan Pak Darius, waktu Anda 5 menit ya, karena kami umat Islam ada beberapa. Silakan Anda 5 menit bernarasi, saya akan catat poin-poin Anda dan kami hanya akan menanggapi poin-poin yang sudah kita sampaikan. Silakan Pak Darius. Ya, makasih Mbak Uni, makasih juga Bang Gege. Salam kenal dulu ya Bang Gege. Salam kenal. Makasih buat penjelasannya. Makasih juga buat penjelasan. Untuk kesempatan ini saya menanggapi atau menjawab dulu. Tadi ada pertanyaan dari teman yang tadi bertanya langsung keluar karena mungkin dia mau sholat atau apa.
Nanti baru ini ya Bang. Boleh ya Mbak Uni? Yang pertama saya mau menjawab dulu supaya kalau biar jangan ya. Saya mau menanggapi dari pertanyaan tadi saudaraku yang tadi sudah turun Pak. Siapa namanya lupa, sorry. Lukas 19 Lukas 19 ayat 27 saya baca dulu poinnya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, kita lihat konteks dulu ya. Seperti kalau di dalam teman-teman muslim melihat sebuah ayat harus lihat dulu asbab nuzulnya apa ya. Biar kalau kita lihat topik dari pasal ini, perikop ini, maksudnya bagian dari ayat ini adalah perumpamaan tentang uang mina. Jadi Yesus menceritakan sebuah perumpamaan bahwa ada seorang raja, dia memberikan uang kepada 3 orang hambanya. Nah, 3 orang hambanya, 2 orang hamba ini menjalankan uang, mengembangkan uang dengan baik. Ada yang 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tapi yang hamba yang kedua ini, di ayat yang ke-9 dan 19 dan 20, dia tidak menggunakan uang itu dengan baik, justru dia menyimpan uang itu sehingga Tuhannya ini marah. Ini perumpamaan yang Yesus buat, sebuah perumpamaan ya, sehingga Tuhannya ini marah, lalu dia bawalah hamba itu kemari dan bunuhlah. Perumpamaan ini Yesus sedang menceritakan kepada dirinya bahwa setiap orang Kristen diberikan Tuhan talenta. Tetapi ada orang yang menggunakan talenta itu dengan baik untuk hal-hal yang baik. Ada juga yang talenta yang diberikan itu bukan untuk digunakan dengan baik, malah digunakan untuk kepentingan sendiri. Sehingga pada nanti Yesus datang di hari yang kedua, yang kami percaya sebagai kedatangan yang kedua kali, orang yang tidak menggunakan talenta ini akan mendapatkan hukuman. Itu masuk dari penjelasan itu. Jadi bukan berarti di sini bahwa Yesus perintahkan menyuruh orang-orang datang bunuh. Di dalam kehidupan Yesus kurang lebih dalam pelayan 3,5 tahun, tidak pernah dia membunuh orang, tidak pernah ada orang yang dibawa di hadapan Yesus lalu dia bunuh ya. Itu tanggapan saya mengenai Lukas 19 ayat 27. Dan juga ada satu pertanyaan lagi di dalam Lukas 2 ayat 51 ya, saya baca dulu. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Kalau kita baca judulnya, Yesus membawa pemisahan. Maksud dari ayat ini, konteks yang dimasukkan Yesus apa? Kehadiran Yesus di dunia ini, di dalam satu keluarga, tidak semuanya menerima dia sebagai Tuhan. Ada yang menolaknya, ada yang menerimanya. Sehingga ketika yang menolak, yang menerima ini tentu terjadi perselisihan di dalam keluarga. Ada yang bisa saling memusuhi. Oh, kamu sudah percaya, maaf, contohnya saya kasih ya. Mungkin di dalam satu keluarga muslim, ada satu orang yang percaya. Itu pasti akan dijauhkan. Oh, kamu sudah percaya, kamu sudah kafir, jangan keluar. Ini contoh ya, bukan berarti orang teman-teman muslim kalau ada keluarga yang percaya Yesus berarti dia langsung musuhi, enggak. Tapi pada ada oknum tertentu, baik di Kristen maupun muslim juga ada lah. Ketika ada satu anggota yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan tidak mau bersahabat, berteman. Nah, ini maksud Yesus bahwa dia datang membawa pemisah. Dia datang membawa pedangnya. Pedang itu sifatnya apa sih? Memisahkan satu. Itu tujuan masuk dari Yesus. Bukan berarti Yesus datang bawa pedang terus membawa perang dengan membunuh orang-orang. Ya, ini makanya itulah konteks maksud dari Yesus itu. Ketika dalam keluarga satu orang bertobat, tentu saja ada perbedaan, perselisihan dalam rumah tangga. Maka istilah Kristennya terang dengan gelap itu tidak bisa bersatu. Nah, ini yang maksud dari perkataan Yesus itu. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan perang dan Yesus tidak pernah juga berperang, apalagi murid-muridnya ya, tidak ada. Dan dalam khotbah-khotbah Kristen pun tidak ada satu pendeta pun yang berkhotbah atau mengajak atau mempersiapkan jemaatnya untuk perang, itu tidak ada. Nah, itu jawaban dari saya dari pertanyaan kitab suci yang tadi dipertanyakan. Tapi saya boleh bertanya nggak sih, Bang Boleh. Silakan. Boleh. Tapi sebelum saya bertanya, saya mau sampaikan ke Mbak Uni. Selama ini kan saya lagi rencana
Karena kita dua kan nggak punya kontak, jadi saya rencana mau diskusi juga sama Mbak Uni secara Boleh, boleh, berdua boleh. Boleh, gitu. boleh. Di Mungkin room Pak saya, Dance aja, di sini aja. Ramaikan aja tapi room untuk Pak bukan Dance. tapi bukan untuk saat ini, untuk saat Ya, ini nggak apa-apa. cari Apa waktu yang temanya? tepat. Tema apa? Pak Cie, Pak Ah, Eva, bentar Bang Gege. Pak Evangelis Darius mau tema apa? saya mau temanya tentang ulangan 18. Oke, mantap. Nabi palsu ya. Bukan nabi palsu, tapi apa kata kata Musa, Tuhan akan membangkitkan seorang nabi Oke, seperti ulangan aku. 18 ayat ah, 18. Baik. ya. Nabi, dari Nabi, Mesias ya. Oke. Mungkin Mbak Uni, Seorang nabi akan kubangkitkan dari di antara Ya. iya saudara ya, kalian Mbak itu Uni ya. waktunya Oke. kapan bisa? Saya bisa nanti malam bisa, besok malam bisa. Kalau sebentar malam saya dan Bang Nandar. Nandar. Oke, besok malam boleh. Kalau Bang Nandar mah bukan teman diskusi lagi, sudah teman saya. Ya, boleh, boleh. Ah, Gini aja, kalau jadi memang mau pakai roomnya Pak Dance, kita jadikan room Pak Dance. Besok malam jam 8, insya kalau Allah saya Rumpa siap. Dance, Atau mau PK juga nggak apa-apa. harap yang timer juga yang harus adil, karena ada beberapa orang yang kadang-kadang kurang. Ya nggak, kalau Pak Dance, kalau dengan PK saya, beliau ada, insya ya Allah. kan, deal. Kalau PK juga Kalau boleh, saya boleh. bisanya sih hari Senin malam. Senin malam saya catat ya, Senin malam. Senin Saya malam bisanya di sini. Senin malam bisa. Ya, jam 8 ya. Senin malam ya. Ya, saya masukkan Jam dalam 8 ya, schedule Mbak ya. Uni. Jam 8 temanya ulangan Siap. 18-19. Bias. Oke. Oke, Iya, 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 saya iya. tanggapi Tema dulu tentang, kita 18. kerucutkan dulu tentang perang dalam agama Kristen dan Islam ya. Ini biar kita bisa konklusi Iya, nanti. siap. Nanti baru saya bertanya lagi. Ya, Jadi boleh, boleh. ini Jadi menanggapi teman-teman dulu. seperti yang saya sampaikan tadi, saat perlu kita pahami, kalau ada teman-teman Kristen yang membuat klaim bombastis, klaim yang bisa terbantahkan dengan realitas yang ada dalam kitab mereka, bahwa Tuhannya Bani Israel itu Tuhan yang mengasihi, tidak pernah berperang, itu sudah terbantahkan. Dengan banyaknya data-data, ayat-ayat peperangan, apapun alasannya, bahkan apa yang disampaikan oleh Song, suku Amalek itu ketika mereka diserang, mereka sedang tidak menyerang. Mereka sedang standby di tempatnya, maka Tuhan izinkan, perintahkan untuk membunuhi mereka semua karena dendam Tuhan atas perilaku nenek moyangnya suku Amalek atau orang-orang sebelum suku Amalek. Itu apa? Turun-temurun telah menyakiti Bani Israel. Nah, di sini kita lihat yang diperangi adalah orang-orang yang tidak tahu menahu tentang kejahatan yang dilakukan oleh orang Amalek lainnya. Nah, ini yang saya katakan justru bertimbang terbalik dengan pernyataan bahwa ajaran mereka ajaran kasih. Bagaimana mau dikatakan ajaran kasih ketika yang diperangi adalah orang-orang yang tidak terlibat dalam perang? Dalam Islam, yang diperangi adalah orang yang memerangi. Bahkan dalam Islam sudah jelas berkali-kali kita sampaikan, adab dalam perang pun jangan membunuh anak kecil karena tentu mereka belum tentu terlibat dalam perang. Jangan membunuh perempuan karena mereka juga tidak terlibat dalam perang. Karena dalam peperangan baik orang manapun akan mengambil laki-laki, pria-pria yang memang mampu berperang, kecuali kondisinya memang anak kecil atau perempuan itu ikut berperang. Maka Islam itu meletakkan sesuatu pada porsinya, memerangi orang yang memerangi. Begitu konteksnya dalam Islam. Nah, kemudian saya akui Pak Evangelis Darius, dalam perjanjian baru Yesus tidak pernah berperang. Saya akui itu. Tapi yang sangat mengerikan yang saya baca adalah justru Paulus sebagai rasul dari kalian mengajarkan untuk patuh kepada pemerintahan. Pak Evangelis Darius di mute dulu ya, biar tidak noise. Justru kalau kita baca bagaimana ajaran kekristenan yang sangat tidak relevan dengan Undang-Undang 1945, bahwa tidak ada ajaran dari Yesus untuk menghadapi orang yang memerangi kalian, melainkan kasihilah musuhmu. Ajaran ini sangat tidak relate, tidak relevan dengan bagaimana kehidupan sosial saat sekarang ini. Tidak ada satupun negara yang ketika ada penyerang ke dalam negaranya, dia berdiam diri bahkan mengasihi penyerang-penyerangnya, penjajah-penjajahnya. Nah, mungkin kalau dibilang 99% warga negara di Indonesia ataupun di seluruh dunia akan menyerang orang yang menyerangnya. Tidak akan ada yang berdiam diri kecuali memang pengecut dan memang tidak punya nyali. Ya. Nah, bagaimana dengan dalil? Dalam kitab Roma, yang menariknya adalah Roma pasal 13 nomor 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dari klaim Paulus ini mengatakan, perintah yang namanya pemerintah manapun itu Tuhan yang kasih. Termasuk pemerintahan Paulus dan pemerintahan Yunani atau Helenisasi yang adalah penjajah. Maka pada waktu ini adalah Paulus sebagai orang yang berkeluarga negara Romawi, memiliki pemahaman sekte Farisi yang kemudian mengaku bertobat kepada Yesus, mengajarkan pengikut Yesus untuk patuh kepada penjajah. Harus takluk kepada pemerintah.
Ini tidak relevan dengan keadaan kondisi negara kita saat sekarang ini. Lalu Pak Darius berkata, konteks peperangan, konteks ajaran agama dengan politik dibedakan. Nah ini dia Pak. Artinya Anda sedang mengakui bahwa agama Anda tidak masuk ke seluruh aspek kehidupan. Bahwa politik berbeda. Kalau seandainya di ajaran Yesus, jangan kau balas orang lain, kasihilah musuhmu. Ajaran Yesus yang mengajarkan Anda mengasihi musuh bisa dibatalkan oleh perintah Pak Jokowi yang memerintahkan Anda menyerang musuh. Maka otoritas tertinggi dalam iman kalian bukan Tuhan kalian, tapi pemerintah. Karena perintah Tuhan bisa dikalahkan oleh perintah presiden atau letnan kolonel Anda dalam ranah berwarga negara. Atau Anda mau mengatakan bahwa perintah Tuhan itu bisa dihilangkan kalau sudah ada perintah atasan secara kenegaraan. Ini konsekuensinya. Nah, kalau kita bicara dalam Islam, aturan negara, mana dalilnya? Kalau ingin kami dikatakan patuh kepada Allah, maka patuhlah kepada Rasulullah. Kalau ingin kami dikatakan patuh kepada Rasulullah, maka kami harus patuh kepada ulil amri atau pemerintah kami. Tapi tidak ada ketaatan terhadap maksiat. Kalau pemerintah kami masih sejalan dengan Al-Quran, ikuti. Kalau sudah bertentangan dengan Al-Quran, maka jihad fisabilillah adalah berkata yang benar di hadapan pemimpin. Bahwa apa yang dikatakan pemimpin itu salah berdasarkan akidah kami tidak wajib untuk ikuti. Tapi kalau perkara harta kami diambil sama pemerintah, walaupun dipukul punggung kami, kenapa Allah biarkan kami untuk tidak memerang? Karena Allah tentu tahu, sama seperti Yesus yang tidak mungkin memerang Hansip Romawi. Bagaimana mungkin kami yang ringkih, kecil ini, hanya harta kami diambil, lalu kami serang pemerintah. Itu namanya konyol. Dihantam kami nanti. Sama, Yesus ketika cuma punya 12 orang murid. 12 orang murid saja itu dipilih oleh Yesus, bahkan diantaranya mengkhianati Yesus. Gimana mau berperang? Gimana mau berperang? Itu make sense. Wajar Yesus tidak berperang. Sama seperti Nabi Muhammad SAW. Pertama menerima wahyu sampai beliau diboikot, itu beliau tidak berperang. Tapi ketika kekuatan telah terkumpul, beliau diizinkan untuk berperang. Karena Tuhan itu mengajarkan proses kemanusiaan. Bahkan dalam proses kemanusiaan dihadirkanlah mukjizat. Yesus bisa sebenarnya mengalahkan Hansip Romawi. Tapi kenapa tidak dia kalahkan Hansip Romawi? Karena dia mengajarkan manusia. Tidak semua manusia bisa bermujizat seperti dia. Petrus itu manusia biasa. Kalau Yesus bisa menghilang, Petrus tak bisa menghilang. Maka ajaran Yesus yang saya terima ketika kita menghadapi pemerintah yang zolim, maka ada mudarat satu, ada mudarat dua. Pilihlah mudarat yang kedua. Jangan mudarat satu. Kalau kita langsung hantam-hantam, ditusuk lambung kita, mati. Tapi ada kalanya kita harus bersabar dulu sampai kekuatan itu terpenuhi. Nah, lalu bagaimana dengan pengajaran Yesus? Saya sudah katakan, saya akui Yesus tidak pernah berperang karena dia tidak punya kemampuan berperang, karena dia tidak punya pasukan yang solid terhadap dia. Jangankan pasukan, muridnya saja berkhianat. Itu make sense, karena dia adalah manusia. Nah, dalam iman Kristiani, klaim bombastis yang kami tolak adalah ketika kalian menyamakan diri kalian dengan orang Bani Israel. Tuhan yang memerintah kepada Bani Israel, kepada Musa, kepada Daud, itu adalah Tuhan yang gemar berperang. Bahkan Tuhan itu sendiri yang mengajarkan Daud untuk berperang. Itu harus diakui dan tidak bisa dibantah, karena datanya kita punya. Nah, maka konklusi, saya langsung konklusi saja. Silakan nanti Anda juga konklusi. Kalau Anda bertanya silakan, saya akan coba menjawab. Tapi untuk tema ini saya konklusikan. Apa yang dijelaskan oleh Song dari tadi, dia justru membenarkan bahwa Tuhan yang disembah oleh Musa itu membunuh suku Amalek yang menyusui, artinya karena dendam. Bukan karena diperangi, tapi karena dendam atas perilaku nenek moyang atau orang-orang tua suku Amalek itu pernah kurang ajar kepada Bani Israel. Coba lihat data kapan itu suku Amalek itu menganiaya orang Bani Israel. Ketika mereka mau ke Mesir. Lalu kapan terjadi pembantaian setelahnya? Berapa lama jarak antara pembantaian? Dari mana kalian bisa jamin bahwa yang dibunuh di suku Amalek adalah orang yang menjahat kepada Bani Israel? Sejak kapan bayi baru lahir itu bisa berbuat jahat? Kenapa dia ikut dibantai? Nah, ini kekejaman yang kalian klaim bahwa ini ajaran yang sangat penuh kasih. Ya, berbeda terbalik dengan Islam. Islam itu meletakkan sesuatu pada porsinya. Yang memerangi kamilah yang kami perangi. Orang yang tidak memerangi kami, anak kecil, anak perempuan, jangan kami ganggu-gugat. Nah, begitu juga dengan Kristen. Mungkin konklusi saya sungguh sangat berbeda antara definisi kasih dalam iman Kristen dengan definisi kasih dalam Islam. Definisi kasih dalam Islam itu kuncinya adalah adil. Adil. Letakkan sesuatu pada porsinya. Kalau kau tidak mengganggu kami tak ganggu kau.
Ya, dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, dalam surah Al-Hajj ayat ke-100 ayat ke-39 ada data-data kami, literasi yang kami, ada aktualisasi dari baginda Rasulullah. Nah, lalu bagaimana dengan Kristen? Kristen ini tidak adil, kepada musuh dikasihi, ya, kepada suku Amalek yang menyusui, yang mereka karena suku Amalek nenek moyang mereka yang jahat, mereka dibantai habis oleh Tuhan. Macam mana ini mau dikatakan kasih? Nauzubillah, summa nauzubillah. Silakan. Yang lain Bang Gege ada yang mau disampaikan sebelum Pak Evangelis Darius Oke, bertanya. Silakan. sedikit aja ya. Jadi untuk meluruskan tadi apa yang disampaikan Bang Song ya, saudara Kristen Bang Darius tadi, bahwa uh, ia mengutip surah Al-Baqarah ya, yang dimana bahwa Islam terkesan hanya memerangi kepada kaum kafir gitu ya. Padahal perlu Pak Darius tahu gitu. Ada 4 macam kafir, Pak. Yang 3 macam kafir ya, yang tidak layak kita perangi dan tidak boleh, haram hukumnya kita perangi. Yang satu adalah kafir harbi ya. Kafir harbi itu apa sih gitu ya, Pak ya. Kafir harbi adalah non muslim yang memerangi kaum muslim dalam kondisi seperti kaum muslimin mendapatkan perintah dari Allah menghadapi peperangan dilakukan non muslim. Nah, kewajiban muslim adalah melawan musuh-musuh dari kalangan non-muslim yang memerangi mereka. Pak, paham ya Pak ya di sini ya Pak ya? Adapun kafir mustaman, ya Pak ya. Kafir mustaman adalah non-muslim yang menetap dan tinggal di negara Islam untuk beberapa waktu. Dia bukan warga negara muslim itu gitu. Dia hanya tinggal untuk urusan lain, mungkin apapun itu. Nah, di sini ajaran Islam mewajibkan setiap muslim untuk memberikan keamanan. Nah, di mana kami menjadikan barometer itu? Itu ada di surah Al-Quran Al-Mumtahanah ya, ayat 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Berkesesuaian dengan tadi apa konklusi yang disampaikan oleh Unirifa ya. Adapun yang ketiga kafir zimi ya. Nah, jenis ini adalah jenis kafir non muslim yang tinggal dan menetap bersama orang-orang muslim ya. Jadi membaur gitu Pak ya. Nah, ini juga nggak boleh diperangi. Dasarnya apa? Dasarnya ya itu ada di hadis Imam Al-Bukhari, Al-Tirmizi ya, Al-Nasai dan Ibnu Majah ya. Isinya seperti ini Pak. Siapa yang membunuh seorang zimi yang tadi saya terangkan ya, adalah non muslim yang tinggal menetap bersama dengan orang-orang muslim. Siapa yang membunuh seorang zimi dalam kurung non muslim yang berada dalam perjanjian keamanan itu tadi yang saya contohnya dalam perjanjian Umar bin Khattab terhadap pada saat penaklukan Yerusalem, itu kan di dalam Yerusalem itu ada 3 agama gitu ya. Nah, inilah yang disebut kafir zimi yang tidak boleh dibunuh ya, dan dia dijamin keamanannya, maka ia tidak akan dapat mencium aroma surga. Jadi siapa yang muslim yang membunuh seorang kafir zimi atau non muslim yang berada dalam perjanjian keamanan, maka ia tidak akan dapat mencium aroma surga. Jadi kalau dalam aspek ajaran kasih Pak, kalau mau di-compare Bapak, tadi saya sudah tanyakan ke Bapak, apakah Tuhan di dalam perjanjian lama adalah Tuhan yang Bapak imani? Ya, tadi saya sudah sampaikan sebelum Bapak masuk bahwa banyak sekali ayat-ayat yang terkesan Bible ini membenci anak kecil. Bukan hanya di Imamat saja, di Ulangan saja. Ada di Mazmur, di Yeremia. Begitu, Pak. Jadi pertanyaan saya, apakah Tuhan ya yang di dalam perjanjian lama adalah Tuhan yang Anda imani, dan apakah hukum-hukum yang ada, aturan-aturan perang yang ada di dalam perjanjian lama itu masih relevan atau tidak? Itu saja Pak.
Silahkan dijawab. Silakan. Ya, makasih Sholat Teh asar Uni ya, dan bentar lagi ya. eh, gimana? Bentar lagi. Menanggapi atau jangan? Orang sholat ya. Silakan. Karena Oh, sholat bentar lagi. oke. Saya ada 3 pertanyaan saya harus jawab. Yang pertama dari Teh Uni mengenai Roma 13 ayat 1 dan juga Bang GB ya, baru Bang Gabe kan. Ya, ada 2. Apakah Tuhan dalam perjanjian lama itu Tuhan yang saya imani, dan apakah itu hukum-hukum itu masih relevan atau enggak ya? Oke, pertama Teh Uni dulu. Dalam Roma 13 ayat 1, Paulus intinya Paulus memerintahkan uh, orang-orang yang ada pada waktu itu untuk taat sama pemerintah. Taat dalam hal apa? Taat itu bukan berarti pemerintah Romawi suruh perang ya, perang, bukan. Taat dalam arti aturan-aturan apa yang diberikan kepada mereka. Dan taat itu Paulus juga tidak memberikan penjelasan taat sampai batas mana. Tetapi jelas bahwa ketika ketaatan itu sampai harus menyuruh menyembah patung, menyembah batu, ya tidak mungkin ditaat. Tetapi ketika hukum-hukum itu masih diberikan, aturan itu masih relevan dengan ajaran-ajaran Yesus, ya pasti orang kita akan melakukan meskipun itu nyawa menjadi taruhan. Tetapi kalau untuk menyembah Tuhan selain ya Tuhan yang kami sembah, ya nggak mungkin kami taat. Ya, makanya di kita berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, kami punya prinsip bahwa siapapun pemimpin yang nanti dia menang, entah itu 01, 02, 03, kami tetap taat apa yang program yang menjadi program pemimpin berikutnya. Tetapi ketika pemimpin itu harus menyuruh kami harus tidak boleh beribadah lagi kepada Yesus dan sebagainya, ya tentu kami tidak akan taat, tentu kami juga akan melawan upaya-upaya hukum lah ya, seperti itu. Itu yang dimaksud Paulus yang saya pahami. Dan juga Bang Gabe, apakah Tuhan yang diimani dalam perjanjian lama itu, dalam jawab menurut saya, dalam perspektif saya, bahwa iya, kami mengimani Tuhan itu yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Adonai Elohim yang ada dalam perjanjian lama itu menyatakan diri dalam Yesus Kristus yang kami kenal. Dan saya jawabannya iya. Lalu pertanyaannya, apakah hukum itu masih relevan untuk ini? Nah, kita harus tahu bahwa hukum itu pada zaman dulu itu diperintahkan secara khusus kepada Bani Israel. Nah, kami ini bukan Bani Israel lagi, tentu hukum itu tidak berlaku buat kami. Hukum-hukum tentang soal perang, tentang korban persembahan, apapun itu tidak berlaku lagi dalam kami yang percaya kepada Yesus. Tetapi kalau tentang 10 perintah, ya tentu kami itu hukum moral tentu kami akan lakukan, tapi lebih kepada hukum-hukum perang, karena tidak mungkin mereka pada zaman perjanjian lama itu sistemnya satu bangsa, satu agama, dan hukum itu diberikan untuk satu bangsa. Nah, saya kan sudah orang Indonesia, tentu saya taat pada aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, bukan pemerintah Israel. Saya kan warga negara Indonesia. Karena aturan yang diberikan di dalam perjanjian lama itu untuk kepada satu teokrasi yang dipimpin oleh Allah sendiri untuk orang Israel. Saya orang Indonesia, tentu saya taat aturan apa yang berlaku di Indonesia. Saya kira itu tanggapan dari saya buat Bang Gabe dan juga Teh Uni. Dan Teh Uni jangan lupa tolong di follow akun saya biar kita untuk diskusinya ya Teh Uni. Oke, saya sudah follow. Dan tadi juga saya juga naik pertengahan, jadi saya baru gabung pertengahan, jadi saya tidak tahu awal mula diskusi sampai di mana, sehingga teman-teman saya bertanya atau mengambil ayat-ayat Quran maupun hadis. Jadi saya bingung juga untuk menjelaskan atau bertanya lagi karena sudah pertengahan, jadi saya tidak ikut dari awal. Tapi saya menerima penjelasan apapun yang disampaikan oleh Teh Uni dan juga Bang Gabe, karena memang itulah penjelasan dari perspektif iman, dan saya yakin kalian lebih tahu tentang iman Muslim. Tetapi ketika ditanya tentang iman Kristen, saya juga akan menjawab dalam perspektif. Kecuali tadi kita diskusi dari awal, saya sudah tahu titik tolaknya dari mana, ya mungkin saya juga akan menanggapi atau mungkin bertanya atau apa, itu pasti. Tapi karena saya pertengahan, jadi saya menerima. Tidak Ya, ada tanggapan selanjutnya seperti itu, Teh Uni. siap. Nanti kita elaborasi aja di next diskusi ya. Tapi karena Ya, seperti yang saya sampaikan, saya sudah mengkonklusikan diskusi tadi dengan beberapa teman yang lain. Kalaupun ada perkataan saya salah, saya minta maaf karena tugas kalian meluruskan apa yang kalian anggap salah dari apa yang saya pahami. baik. Dan kemudian satu hal ya, bahwa teman-teman Kristen, tolong ketika berdiskusi yang paling penting dari apa yang kalian bawa adalah data.
bukan hanya sekedar analisa atau penjelasan, tetapi adalah data dan juga poin. Tanpa data dan poin buat apa diskusi? Lebih baik kita kalian di gereja saja. Itu yang perlu saya tekankan dalam ranah dialektika. Yang pertama adalah data, kemudian baru kita dapatkan poin. Baru kita tahu di mana kita berbeda, di mana kita samanya. Tapi ketika kalian tidak bisa kondusif berbicara tanpa data, memaksakan paradigma apa yang tidak kami imani, maka itu klaim kosong yang tidak perlu kami dengarkan dan tidak perlu kami tanggapi ya. Kami tidak mau membuang-buang waktu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ada teman-teman Kristen yang ingin membantah setiap argumen saya, silakan naik ke atas, nggak usah typing-typing di bawah. Nggak ada kan saya tidak akan menanggapi pengecut ya. Saya hanya akan menanggapi orang-orang yang berjiwa besar, mampu menjabarkan keyakinannya dan percaya diri dengan keyakinannya. Mungkin seperti itu saja Pak Darius, terima kasih. Insya Allah saya akan berdiskusi dengan Pak Darius. Tema kita adalah ulangan 18:18. Bagaimana elaborasi dari tema itu, apa korelasinya dengan Nabi Muhammad dan juga dengan Yesus. Kita akan bahas nanti 2 hari akan datang ya. Hari sekarang ini hari Selasa. Rabu. Kamis ya. malam Sabtu insya Allah saya dengan Pak Darius akan PK dan berhadapan. Bukan hari Senin, kan tadi saya bilang hari Senin. Sabtu juga saya hari Senin. Oke. juga lagi. Oke, hari Senin ya. Hari Senin berarti Senin malam ya, hari malam Selasa. Kami jam 8 akan berdiskusi terkait tentang ulangan 18:18. Maka itu saja yang bisa saya sampaikan kepada yang punya komal Pak dan C. Izin Pak dan C. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Insya Allah jikalau suatu saat ada teman-teman kita yang memang bisa berdiskusi, tidak debat kusir, kita akan layani mereka sebagai bentuk kewajiban kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Selamat datang Bang Kingpin. Saya tinggalkan Bang Gege dengan Bang Kingpin dan juga Pak Evangelis Darius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat umat Islam dan selamat sore buat teman-teman non-Islam. Izin pamit. Iya, terima kasih Uni Rifa ya atas bantuannya sebagai moderator. Oke, terima kasih. Dan jika berkenan ya, kita akan ubah tema kita ini ya. Karena di sini ada Kingpin ya dan GG dan sahabat kita dari pihak Kristen ya, Evangelis Darius Boling. Kalau masih berkenan ya, bisa Anda menentukan temanya. Silakan. Kalau masih bertahan, silakan. Siapa yang mau menentukan temanya, kita akan lanjutkan diskusi. Saya juga izin pamit karena saya ada saya masih di luar Bang Dajen. Nanti ada kesempatan saya nanti naik. Semoga ada tema yang saya bawa nanti kita diskusi. Jadi saya juga mohon maaf tadi mungkin saya masuk ada kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak bagus menyinggung teman-teman. Kan saya masih di luar nih, lagi di Makobrimob. Jadi nanti saya waktu di rumah nanti saya naik, nanti kita diskusi. Yang penting Bang Dajan jangan lupa follow TikTok saya biar kita ada lain kesempatan kita diskusi ya Bang di rumah Abang ya. Iya, oke. Untuk Evangelis Darius saya sudah follow Anda karena Anda telah follow saya telah follow balik. Oke.